Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, subtema 4, tema 5, yaitu mencakup muatan matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP. Mari kita belajar ke materi yang pertama, yaitu matematika KD 3.5 dan 4.5. Pada materi matematika kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dalam bentuk gambar pecahan. Sekarang silahkan kalian perhatikan gambar pengurangan pecahan berikut. Pada gambar pengurangan pecahan di atas, kalian bisa melihat bahwa gambar pecahan yang pertama memiliki nilai pecahan 7/7, yang mana gambar pecahan tersebut terdiri dari 7 arsiran dari 7 bagian. Dan gambar pecahan yang kedua memiliki nilai pecahan 2/7, yang mana gambar pecahan tersebut memiliki 2 arsiran dari 7 bagian. Sekarang mari kita hitung bersama-sama. Nah anak-anak, dari kedua gambar pecahan tersebut kalian dapat merubah menjadi lambang bilangan pecahan, yaitu 7/7 dikurangi 2/7 sama dengan, mari kita hitung bersama-sama. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, berhubung di sini penyebutnya sama, yaitu angka 7, maka kita tidak perlu menguranginya ya nak. Jadi kita langsung menulis angka 7 di bawah angka pembilang, yaitu 5/7. Jadi 7/7 dikurangi 2/7 sama dengan 5/7. Lalu bagaimana jika dalam soal pecahan itu terdapat 3 bilangan pecahan? Nah, apabila di dalam soal pengurangan pecahan terdapat 3 bilangan pecahan yang mana penyebutnya sama, maka cara menghitungnya sama seperti kita menghitung soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya seperti ini. 13/10 dikurangi 4/10 dikurangi 3/10 sama dengan 13 dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, berhubung penyebut dari ketiga pengurangan pecahan itu sama, jadi angka penyebut 10 langsung kita tulis di bawah angka pembilang 6 seperti ini. Jadi untuk jawaban pengurangan pecahan 13/10 dikurangi 4/10 dikurangi 3/10 sama dengan 6/10. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan soal berikut ini. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang musim. Musim adalah suatu peristiwa di bumi yang berubah dalam jangka waktu setengah tahun atau 1 tahun. Nah, yang mempengaruhi musim ini adalah kondisi bumi dalam hal kelembapan udara maupun suhu. Seperti
Musim yang ada di Indonesia adalah musim hujan dan musim kemarau. Hujan sering turun saat musim penghujan. Nah, adanya musim penghujan ini akibat dari letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Negara yang letaknya berada di garis khatulistiwa memiliki iklim tropis, yang mana iklim tropis tersebut termasuk juga iklim panas. Karena berada di garis khatulistiwa, maka wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, wilayah tersebut rata-rata memiliki suhu 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Matahari yang bersinar sepanjang tahun membuat penguapan air laut menjadi tinggi, sehingga kondisi atmosfer memiliki banyak awan. Nah, awan-awan tersebut yang menyebabkan curah hujan di Indonesia tinggi. Curah hujan yang tinggi menjadikan tanah pada wilayah tropis sangat subur, seperti wilayah di Indonesia. Selain itu, hujan yang besar kemungkinan ketersediaan air dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, air minum, tenaga listrik, dan industri. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada musim penghujan, yaitu sekitar bulan September hingga bulan Maret. Biasanya pada bulan ini para petani Indonesia mulai menyiapkan lahan untuk bercocok tanam. Biasanya tumbuhan yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, yaitu seperti padi. Sedangkan biasanya para nelayan mengurangi frekuensi melaut. Karena pada saat musim hujan sering terjadi cuaca buruk sehingga menyebabkan gelombang air laut cukup besar dan sangat berbahaya bagi para nelayan. Selain itu, hasil tangkapan ikan sedikit sehingga pasokan ikan sedikit itu menjadikan harga ikan mahal. Akan tetapi ada juga aktivitas masyarakat Indonesia yang mana pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam, seperti para pegawai atau karyawan. Nah, pada saat musim kemarau, sebagian para petani membiarkan lahan tidak ditanami karena tidak ada pasokan air. Karena sebagian petani bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Sehingga petani memilih jenis tanaman yang tidak perlu banyak air, seperti tanaman jagung, kacang hijau, maupun ubi jalar. Akan tetapi, pada saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa terganggu cuaca buruk. Dan hasil tangkapan ikan lebih besar dibandingkan pada waktu musim hujan, sehingga pasokan ikan lebih melimpah dan harga ikan lebih murah. Nah, itulah berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan cuaca. Selanjutnya, kita ke materi SPDP KD 3.4 dan 4.4. Nino dan teman-temannya sedang membuat prakarya dari kain perca. Kain perca yang sudah digunting kemudian dijahit menggunakan tusuk veston. Tusuk veston merupakan salah satu tusuk dasar menjahit yang paling sering digunakan untuk menjahit beraneka macam kerajinan kain flanel, seperti hiasan pensil, boneka, hiasan sandal, gantungan kunci, maupun gantungan handphone. Dalam membuat kerajinan dari kain flanel, tusuk veston biasanya juga dikombinasikan dengan tusuk telujur dan tusuk tikam jejak. Oleh karena itu, kemampuan dasar menjahit dengan tusuk veston ini harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat kerajinan dari kain flanel. Nah,
Tusuk veston ini berfungsi untuk merekatkan kedua permukaan kain supaya tidak bergerak. Penerapan teknik tusuk ini biasanya dipakai pada bagian ujung atau tepi kain. Sekarang perhatikan bagaimana cara membuat tusuk veston berikut ini. Setelah kalian memperhatikan bagaimana cara membuat tusuk veston ini, untuk materi SPDP kali ini tidak ada praktek ya nak ya. Sekarang Ustazah akhiri materi pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.